Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan umur panjang untuk mengikuti pelatihan pada hari kedua. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan bertanya dulu, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, tentunya untuk keyakinan kita bagaimana kita tetap dalam keadaan sehat, kita minta salah satu dari peserta, saya minta Yosi untuk meminta doa sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan Pak Yosi. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar pelaksanaan materi hari kedua ini berjalan dengan lancar dan apa-apa yang nanti diberikan oleh pemateri kita atau fasilitator kita yaitu Pak Maulid bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, baik, kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, sudah selesai Pak Maulidin. Terima kasih Pak Yosi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai penyampaian materi pada kesempatan ini. Seperti awal saya sampaikan, topik kita pembicaraan hari ini sehubungan dengan profil pelajar Pancasila. Terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Baik. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di saat akhir pembelajaran ini selesai. Yang pertama, ketahui definisi profil pelajar Pancasila. Tujuan mampu memahami 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mampu menjabarkan 6 dimensi dari elemen masing-masing profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mampu memahami implementasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Nah, ini ada gambar yang ada slogan di dalamnya, pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Saya minta di antara Bapak Ibu memberikan sedikit asumsi atau beberapa pandangan sehubungan dari kalimat ini. Apa kira-kira yang ingin disampaikan dari kalimat yang terlihat dari slide yang saya berikan kepada Bapak Ibu? Boleh salah satu dari Bapak Ibu memberikan sedikit pemahaman dari teks yang sudah terlihat. Silahkan, boleh dari Pak Yos. Bu Meli ya? Siapa dulu? Ada Pak Yudi, ya. Bu Meli. Boleh, silahkan Ibu. Ya, silakan Bu. Baik, saya menyimpulkan dari gambar yang sudah dipampang dari di sini pelajar Pancasila cerdas dan berkarakter. Asumsi saya adalah bagaimana seorang pelajar atau peserta didik ini mempunyai nilai-nilai karakter yang ada di dalam Pancasila. Betul atau tidak nih Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meli atas asumsinya. Tentunya masing-masing kita punya pemahaman yang berbeda dan sedikit asumsi yang berbeda. Tapi tujuannya satu. Mungkin masih ada yang lainnya?
satu lagi, satu pendapat atau satu asumsi berhubungan dari teks yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu? Ya, baik Pak. Saya boleh Pak? Silahkan Pak Yosi. Ya, oke. Pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Nah, apalagi di situ udah ada gambar ya, ada gambar Pancasila itu ada 5. Itu ada 5 sila di situ. Otomatis diharapkan sih nanti ada pelajar yang memiliki sifat dan karakter seperti 5 sila dalam Pancasila. Ya, kalau dilihat dari biasa karakter-karakter muncul mungkin di sila-sila tersebut, misalnya ada sila ketuhanan yang Maha Esa, mungkin karakternya harus ada yang seperti itu gitu. Nah, itu aja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup luar biasa. Ada beberapa pesan bermakna dari apa yang sudah kita lihat tadi. Tentunya untuk bagaimana menyimpulkan sebuah pandangan, ini tidak ada harus kita persoalkan, tentunya ini masing-masing kita punya penilaian dan pemahaman yang berbeda. Terima kasih Pak Yosi dan Bu Meli atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita masuk kepada materi inti dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sehubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kita akan ketahui dulu apa itu profil Pancasila. Yang pertama, profil Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Nah, ini pengertian dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan kedua, mampu mengetahui 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 dimensi tersebut yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah sampai masuk kepada tujuan yang kedua. Kita sudah menjelaskan 6 profil dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya kita akan coba jabarkan apa saja yang berhubungan dengan bagaimana memahami sebuah dimensi dari masing-masing profil yang akan kita jelaskan berikut ini. Baik, untuk profil yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang dimaksud dari profil yang pertama ini adalah pelajar yang mampu menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah kebinekaan global. Apakah itu? Ini dia penjelasannya. Pelajar yang memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya, daerah, nasional, dan global dengan sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya, dimensi yang ketiga adalah mandiri. Apa itu mandiri? Pelajar yang memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya, yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Nah, selanjutnya, dimensi bergotong royong. Bergotong royong itu apa kira-kira? Ini dia. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Kemudian yang terakhir, dimensi yang terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah pelajar yang berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan sebagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat
dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Nah, tadi sudah kita sampaikan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya kepingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang aspek dari 6 dimensi profil Pancasila yang sudah dijelaskan? Silakan Bapak Ibu, boleh menyebutkan 3 saja dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin saya Pak sedikit. Boleh, Bu Epa ya? Silakan. Ada 3 ya Pak ya. Dari Ya. 6 itu ada kreatif, Hmm, kemudian gotong royong dan mandiri. Oke, boleh dilanjutkan ada lagi? Saya sudah bertanya, ada 3, kemudian sudah terjawab, ada 3 lagi yang belum terjawab. Silakan dikembangkan atau dilanjutkan, ditambahkan. Untuk peserta yang lain, untuk Bapak Ibu yang lainnya. Tadi apa, Bu Eva, bisa diulang sebentar, Bu? Gotong royong, Heeh, mandiri, kreatif, heeh. iya itu Oh. 3. 3 ya. Saya menambahkan apa ya? Tadi ini yang sila 1 Berketuhanan, beriman. Oh iya, bertakwa. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, itu terus kemudian berkebinekaan global. Tadi ya. Ya, satu Oke. lagi. Itu saya tambahkan Iya, 2. Pak. Satu lagi. Nalar kritis ya Pak. Iya, benar sekali. Baik, tujuan pelajaran yang kedua sudah tercapai. Yang pertama definisi, yang kedua 6 dimensi sudah dijelaskan. Kemudian penjabaran dari masing-masing 6 dimensi sudah dijabarkan. Tinggal masuk kepada tujuan yang terakhir, yaitu implementasi profil pelajar Pancasila. Implementasi yang pertama, pemberian arahan, pemahaman, serta pembiasaan siswa, baik di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat. Contohnya, di kegiatan sekolah itu dalam kegiatan belajar mengajar dari pemberian materi agama, latih keikhlasan dengan membantu orang yang lain, kemudian menggalang dana sosial, kemudian hingga membiasakan diri untuk berperilaku 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di lingkungan sekolah. Implementasi yang kedua bisa juga kita lihat bagaimana kita memperkenalkan budaya asli seperti kegiatan ekstrakurikuler tarian daerah. Dengan begitu diharapkan siswa dapat menyadari bahwa setiap daerah itu memiliki budayanya sendiri dan mereka tidak kaget dengan di saat melihat ada budaya lain yang berbeda di lingkungan. Nah itu. Kemudian kegiatan yang ketiga, implementasi yang ketiga dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih atau kompetisi kelas terbersih. Nah ini buat siswa dalam satu kelas bekerja sama membersihkan kelas mereka masing-masing. Yang pasti mencapai tujuan yaitu memenangkan kompetisi. Kemudian selanjutnya itu ada yang berhubungan dengan implementasi selanjutnya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu, memulai kegiatan pembelajaran tepat waktu, serta memberi punishment, sanksi atau hukuman bagi siswa yang tidak disiplin. Selanjutnya, implementasi berikutnya juga bisa terlihat dengan memberi kebebasan penugasan pada siswa untuk mengasah kreativitas mereka. Artinya siswa menentukan pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan guru hanya memberikan beserta konsep materi yang dalam kurikulum. Nah, kemudian ini bisa menumbuhkan kreativitas. Misalnya seperti praktik melukis, membuat batik, dan pembuatan karya lainnya. Nah, yang terakhir, implementasi yang terakhir yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini adalah membantu siswa memecahkan masalah dengan baik. Nah, ini permasalahan begitu banyak sehingga harus dilakukan berulang kali, tidak dalam waktu sekali selesai. Nah, itu dia. Itu adalah implementasi yang bisa kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Tentunya implementasi ini akan ada banyak lagi dari pengalaman Bapak Ibu yang bisa kita ceritakan. Nah, ini dari apa yang sudah disampaikan, kita akan memberikan sedikit penguatan untuk menyimpulkan materi yang
terakhir ini saya minta satu orang menceritakan pengalamannya dari implementasi apa saja dari 6 yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa implementasi yang sudah disampaikan. Kira-kira yang bisa ceritakan nih pengalaman dari Bapak Ibu untuk implementasi profil pelajar Pancasila. Silahkan satu orang saja menyampaikan pengalamannya. Saya Silahkan Pak Yosi. untuk aku aja. Ya, dalam keseharian pembelajaran itu kan kita dibiasakan dengan berdoa ya. Berdoa di awal dan akhir. Nah, itu juga termasuk implementasi nih dari apa yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Nih, jadi setiap belajar itu kita pasti akan ada berdoa. Itu berarti yang pertama, yaitu mengajarkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ya, mungkin satu Pak untuk mewakili aja. Oke, terima kasih Pak Yos. Nah, ini Pak, yang mungkin ada lagi Pak. Boleh Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, sebelum memulai kan kalau Bapak Yos itu berdoa, tapi sebelumnya memulai itu kita melakukan ngaji dulu, Pak. Biasanya, Pak. Oh, iya, Kita ngaji dulu. Al-Quran ya, Pak ya? Betul, baca Al-Quran dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas selanjutnya berdoa, masuk kelas, dan sebagai bernyanyi, misalnya Garuda Pancasila apa. Setelah itu selanjutnya baru aktivitas kelas, Pak. Oke. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Yudi. Pengalaman kita berbeda, tapi tujuannya satu. Yang pastinya 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini bisa kita integrasikan dan implementasikan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita masing-masing dengan aktiviti yang berbeda dan pengalaman yang berbeda pula. Tentunya karakteristik siswa kita juga berbeda. Baik, saya akan memperlihatkan sebuah gambar dan ada teks di sini. Nah, ini ada pesan yang mendalam yang bisa kita ambil dari kalimat yang tertulis, yang terlihat dari slide ini. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Nah, ini sebuah motivasi yang bisa kita ambil hikmah bersama bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di awal itu untuk belajar. Kita memulai sesuatu itu dengan belajar. Kemudian setelah kita mendapatkan pembelajaran, berproses, kita pulang membawa sesuatu yang terbaik. Semoga pelatihan ini, begitu dari awal kita melakukan proses, di tengah kita berdiskusi, kemudian di akhir kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memahami, lebih memahami, dan bisa kita implementasikan untuk bagaimana kita berkontribusi kepada sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, ini ada sebuah gambar selanjutnya. Saya memberikan motivasi terakhir, sekaligus berterima kasih untuk mengakhiri pembelajaran kita, menggapai mimpi, meraih prestasi. Pemuda berakhlak itu lebih hebat daripada pemuda yang tidak berakhlak. Nah, ini artinya sangat cocok dengan profil pelajar Pancasila. Itu tadi penyampaian materi yang sudah saya sampaikan sehubungan dengan profil pelajar Pancasila. Semoga yang diberikan ini bisa memberikan motivasi yang baik untuk kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Kita selesai. Untuk menutup pembelajaran kita minta Pak Yosi untuk memimpin kembali menutup kegiatan pembelajaran kita. Silahkan Pak Yosi. Baik, terima kasih Pak Marwin. Kita akan, Bapak Ibu, kita akan berdoa ya, semoga hari ini pembelajaran atau materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, kita tundukkan sejenak kepala kita untuk menutup pertemuan ini. Berdoa, kita ya, selesai. Silakan, saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita sudah selesai dan sudah sampai di penghujung kegiatan. Kita berharap Allah memberikan faedah dan syafaat untuk setiap kegiatan kita manusia di dunia. Tentunya kita mengharap ini menjadi sebuah amal jariah bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustami. Allah wabarakatuh.